Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto menegaskan batas akhir pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi berakhir pada hari ini Kamis. Bimo mengatakan untuk penyampaian SPT perorangan tidak diberikan relaksasi perpanjang waktu, seperti pelaporan SPT badan. Sebab menurutnya, relaksasi pelaporan SPT perorangan sudah sebelumnya diberikan relaksasi. Bimo mengatakan, jika wajib pajak telat untuk melaporkan SPT tahunan yang berakhir pada hari ini, maka akan diberikan sanksi denda yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang KUP. Sementara ketentuan sanksi untuk pelaporan SPT masa PPN sebesar Rp500.000 per SPT, denda untuk keterlambatan penyampaian SPT masa lainnya, seperti PPh Pasal 21/23, sebesar Rp100.000 per SPT. Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah memberikan relaksasi untuk penyampaian SPT PPh Badan selama 1 bulan hingga 31 Mei tahun 2026. Kebijakan ini diambil setelah mendapatkan masukan dari para wajib pajak yang meminta perpanjangan waktu proses pelaporan. Direktorat Jenderal Pajak mencatat sebanyak 11,57 juta wajib pajak telah melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2025 hingga 21 April tahun 2026. Dengan kontribusi terbesar berasal dari wajib pajak orang pribadi, sementara kepatuhan wajib pajak badan juga terus meningkat menjelang batas akhir pelaporan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP menyebutkan, di sisi lain, transformasi digital melalui sistem Koretex juga menunjukkan perkembangan signifikan dengan 18,29 juta akun telah diaktifkan, yang menjadi langkah penting menuju layanan perpajakan yang lebih modern dan efisien, serta mengimbau wajib pajak badan untuk segera melaporkan SPT sebelum tenggat 30 April tahun 2026, guna menghindari sanksi keterlambatan. Calon pimpinan The Federal Reserve, Kevin Warsh, menegaskan komitmennya untuk menjaga independensi kebijakan moneter dari pengaruh politik termasuk tekanan dari Presiden Donald Trump. Warsh menyebut independensi kebijakan moneter sebagai hal yang esensial. Ia menilai keberhasilan menekan inflasi menjadi tameng utama bagi bank sentral dalam menghadapi kritik publik maupun tekanan politik. Ia menyatakan keberlanjutan independensi tersebut sangat bergantung pada kemampuan The Fed menjalankan mandatnya dan tidak melampaui kewenangan yang diberikan oleh Kongres. Menurut Warsh, pernyataan atau pandangan dari pejabat terpilih termasuk presiden dan anggota parlemen terkait dengan suku bunga bukanlah ancaman langsung terhadap independensi operasional bank sentral. Adapun pernyataan Warsh muncul di tengah tekanan dari Trump yang menegaskan kembali harapannya agar suku bunga segera diturunkan. Trump menyebut ia akan kecewa jika kandidat pilihannya tidak segera memangkas suku bunga setelah menjabat. Selanjutnya, pemirsa, update dari bursa global. Bursa Wall Street melemah pada perdagangan di hari Selasa akibat meningkatnya kekhawatiran terkait dengan konflik di Timur Tengah. Ketidakpastian meningkat setelah seorang pejabat senior Iran menyatakan negaranya bersedia menghadiri pembicaraan dengan Amerika Serikat di Pakistan asalkan Washington menghentikan kebijakan tekanan dan ancaman. Pasar semakin tertekan menjelang penutupan perdagangan setelah muncul laporan Wakil Presiden J.D. Vance membatalkan perjalanan ke Pakistan untuk menghadiri perbincangan atau pembicaraan damai. Pada perdagangan di hari Selasa, Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,59% ke level 49.149, S&P 500 melemah 0,63% ke posisi 7.064 dan Nasdaq Composite yang terkoreksi 0,59% ke 24.259. Ya, sementara itu dari bursa Eropa, bursa ekuitas Eropa terkoreksi pada perdagangan di hari Selasa seiring dengan meningkatnya kehati-hatian investor terhadap ketidakpastian pembicaraan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Stock 600 turun 0,87% ke 616,03, kemudian CAC 40 Prancis menyusut 1,14% ke 8.235 dan FTSE 100 Inggris turun 1,05% ke posisi 10.498. Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk memperpanjang gencatan senjata dengan Iran tanpa batas waktu beberapa jam sebelum berakhirnya pemberlakuan gencatan senjata pada Selasa 21 April 2026.
Trump mengklaim keputusan ini diambil untuk memberikan ruang bagi kelanjutan pembicaraan damai antara kedua pihak. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan memperpanjang gencatan senjata dengan Iran tanpa batas waktu hanya beberapa jam sebelum masa berlakunya habis pada Selasa 21 April 2026. Keputusan ini diambil untuk memberi ruang bagi kelanjutan pembicaraan damai antara kedua pihak. Dalam pernyataannya di media sosial, Trump mengungkapkan bahwa langkah tersebut diambil atas permintaan Pakistan yang berperan sebagai mediator. Ia menyebut penundaan serangan dilakukan agar Iran memiliki waktu menyusun dan mengajukan proposal baru yang lebih terpadu dalam proses negosiasi. Langkah ini menandai perubahan sikap Trump setelah sebelumnya berulang kali mengancam akan menyerang fasilitas vital Iran, termasuk pembangkit listrik dan infrastruktur sipil lainnya, yang oleh sejumlah pakar dinilai berpotensi melanggar hukum perang. Trump juga menyinggung kondisi internal Iran yang dinilainya tengah terpecah. Meski memperpanjang gencatan senjata, Trump menegaskan bahwa blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan dan garis pantai Iran tetap berlanjut. Kebijakan ini sebelumnya telah dikecam oleh Teheran sebagai tindakan perang sekaligus menjadi salah satu isu krusial dalam negosiasi yang masih berlangsung. Hingga pengumuman tersebut disampaikan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Iran, Israel maupun Pakistan terkait perpanjangan gencatan senjata ini. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Astra Auto Parts Tbk membukukan kinerja positif pada kuartal 1 2026 dengan mencatatkan laba bersih sebesar 558,9 miliar rupiah, tumbuh 10,6% secara tahunan. Ya, raihan kinerja tersebut ditopang oleh permintaan yang solid dari segmen aftermarket dan original equipment manufacturer, serta kontribusi ekspor yang relatif stabil. PT Astra Auto Parts Tbk membukukan kinerja positif pada kuartal 1 2026 dengan mencatatkan laba bersih sebesar 558,9 miliar rupiah, tumbuh 10,6% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 505,6 miliar rupiah. Kenaikan laba bersih tersebut sejalan dengan pertumbuhan pendapatan perseroan yang tercatat sebesar 5,3 triliun rupiah, meningkat 7,4% year on year. Kinerja ini ditopang oleh permintaan yang solid dari segmen aftermarket dan original equipment manufacturer, serta kontribusi ekspor yang relatif stabil. Adapun momentum lebaran pada Maret 2026 turut mendorong peningkatan aktivitas servis dan penggantian komponen kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, sehingga berdampak positif terhadap penjualan di jaringan distribusi perseroan. Kedepan, perseroan berencana menjaga momentum pertumbuhan melalui penguatan portofolio produk, ekspansi jaringan distribusi, serta pengembangan pasar domestik dan ekspor, termasuk memperluas peran dalam ekosistem kendaraan listrik nasional. Berbagai sumber IDX Channel.